Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menjumpai Tribuners kali ini dalam program Tribun VIP yang akan membahas terkait IKN atau Ibu Kota Nusantara dan seperti apa IKN pasca perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 kemarin yang kita sudah sama-sama saksikan dilaksanakan atau dirayakan di dua lokasi di Kalimantan atau di IKN di Istana Negara dan juga di Istana Merdeka Jakarta, dan kita akan lihat seperti apa IKN hingga hari ini pasca perayaan 17 Agustus. Nah, kita akan berbincang terkait topik tersebut bersama dengan narasumber kita pada sore hari ini langsung di Studio Tribun Timur Makassar. Ada Bapak Dr. Insinyur Isradi Zainal, MTMH MM, Des MKKK IPU. Ini gelarnya panjang sekali Tribuners, jadi ini obrolannya juga saya rasa akan panjang dan menarik. Nah, beliau ini merupakan rektor dari Universitas Balikpapan dan juga tim ahli IKN tahun 2022, kemudian konsultan IKN 2023 hingga tahun ini, dan juga pemerhati terkait IKN. Nah, kita akan membahas apa saja keresahan kita semua sebagai masyarakat terhadap hadirnya IKN bersama dengan tim ahli IKN sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Baik, bagaimana kabarnya Pak? Sehat. Sehat. Nah, Bapak hari ini berada di Kota Makassar. Mungkin kalau boleh tahu ada agenda apa begitu dari Kalimantan terbang ke sini? Iya, ada sejumlah agenda, diantaranya memberi kuliah umum di salah satu kampus di Makassar. Kemudian hari ini podcast dan besok ada MOU juga dengan beberapa universitas. Terus lusa rencana ke Kajang Kabupaten Bulukumba untuk pertemuan budaya di sana di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Oke, baik. Jadi cukup padat begitu ya Pak ya? Selalu padat. Selalu padat kegiatan di Kota Makassar Ya. hari ini. Nah, mungkin terkait IKN, kita kemarin sudah melihat bahwa perayaannya ada di dua lokasi begitu Ya, Pak, di ya, IKN ya. dan juga di Jakarta, Istana Merdeka, dan ya. itu satu komando begitu ya Pak Satu ya? komando, Ini yang satu menjadi komando. menarik dan juga unik kemarin karena delaynya hampir tidak ada Hampir begitu. tidak ada, Dan hampir satu kayak komando, langsung, iya. betul sekali. Iya, Saya iya. juga sempat berpikir ini gimana ya cara pelaksananya, kok bisa langsung di dua lokasi tapi satu komando dan berjalan mulus begitu Pak? Boleh diceritakan mungkin? Ya, berjalan mulus dan bagi saya juga cukup surprise. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena secara tidak sadar itu bahwa ternyata kemarin itu upacaranya sudah dikomandani oleh dikomandoi IKN. Karena kenapa? Pengibaran bendera cuma satu, cuma di IKN aja, dan di sana cuma ikut upacara. Ya, begitu juga dengan penurunan bendera. Artinya apa? Sekarang mungkin itu simbolis bahwa ibu kota negara yang sesungguhnya sekarang adalah IKN di Sepaku, Penajam Pasir Utara dan Kutai Kertanegara. Nah, itu yang menjadi catatan tersendiri, dan yang paling utama kan antusiasme semua orang, baik yang hadir di IKN, yang hadir di Istana Merdeka, maupun orang-orang yang selama ini menyaksikan akhirnya terdiam dengan apa yang terlihat di upacara, apa yang terlihat di TV. Begitu juga yang selama ini juga kurang yakin IKN itu akan berjalan. Betul. Surprise, oh ini luar biasa IKN seperti ini. Termasuk warga setempat yang memang kemarin dibuka akses secara khusus yang itu. Ya. Baik, nah terkait warga setempat Pak, ini juga sempat beredar video, tapi kita melihat ini seperti ada indikasi hoax begitu terkait masyarakat setempat emosi katanya dan juga marah karena tidak diberi akses untuk ikut menyaksikan upacara. Itu seperti apa sebenarnya kejadian di lapangan Pak? Sebenarnya miskomunikasi aja. Jadi untuk upacara 17 Agustus di IKN ini kemarin prioritas untuk warga Kaltim. Jadi hampir hanya itu kan ada SOP, karena ini kan kegiatan kenegaraan. Nah, siapapun yang dianggap tokoh masyarakat akan diundang oleh provinsi melalui Kesbangpol, dan itu tercatat karena kan lokasi upacara, tempat upacara kan terbatas sehingga tidak semua
pastinya diundang. Akan tetapi masih ada ruang, misalnya di depan istana negara di IKN itu untuk khususnya untuk pekerja dan siapapun yang berminat. Hanya kan mungkin yang berminat itu nanti di hari H, Iya, iya betul. kan? Ya sebenarnya miskomunikasi aja, orang membesar-besarkan aja karena setelah itu setahu saya Pak Jokowi bilang yang mau ada dikasih keluasan aja, tapi kan tidak mungkin masuk di istana, Betul, masuk di tidak mungkin kawasan semuanya lokasi juga mungkin ya, Pak, ya. seremoni saya rasa itu dimanapun bisa terjadi seperti itu karena kalau dia juga melaporkan sebelumnya bahwa saya pingin banget, anu kan ya itu hanya miskomunikasi. Iya, betul. Dan karena saya ada di lapangan, informasi yang berkembang tidak seperti Tidak seperti sebenarnya yang itu ya. beredar di video Ya, singkat ya, itu ya, ya, Pak ya. ya, ya, Baik. ya. Nah, kalau kita lihat juga selama bertahun-tahun perayaannya di Jakarta, kan tidak semua warga Jakarta bisa datang ke Ya, Istana tidak Merdeka semua begitu masuk di untuk Istana Merdeka, melaksanakan mereka di atau ikut sekitar upacara. situ. Betul sekali. Ya, jadi kalau saya sih isu itu tidak itu. Malah kan kita Kalimantan Timur surprise, hampir semua tokoh masyarakat Iya. datang dan yang diundang khususnya, yang pasti siapapun dianggap tokoh diundang pastinya. Itu yang kemarin yang terjadi dan Baik. keren luar biasa itu anugerah bagi warga Kaltim itu bisa menyaksikan langsung dan terlibat di istana negara IKN. Saya sendiri dapat undangan 2 dari provinsi dan dari istana, ya bersama para menteri. Baik, dan juga kalau kita melihat cuaca kemarin cukup bersahabat begitu ya Pak ya di Kalimantan. Tidak panas tapi juga tidak turun hujan, mendung dan bikin suasana jadi sejuk dan itu membuat upacara berlangsung menjadi khusyuk juga begitu. Kita lihat pengibaran bendera begitu hikmat dan yang paling mengherankan lagi itu tadi satu komando yang bisa benar-benar berjalan dengan Iya, jadi baik sebenarnya begitu. juga sempat hujan juga. Jadi, tapi ini skenario, ya kalau saya anggap skenario yang luar biasa ini karena jadi ceritanya kita kan mulai jam 11 karena menyesuaikan detik-detik proklamasi di Jakarta. Nah, tapi kita sudah berada di situ semua jam 7, 8, 9 termasuk rombongan menteri, rombongan tokoh masyarakat. Itu cuaca betul-betul bersahabat. Tidak panas. Jadi enak. Terus berlangsung sampai jam 12. Setelah itu semua euforia berjalan keliling karena warga semuanya surprise dengan indahnya IKN lah, indah yang luar biasa khususnya di Plaza Seremoni. Terus di sekitar jam 13.00, 15.00 itu memang sempat hujan. 14.30 saya tahu betul 14.30 sampai jam 15.00. Nah, 15.00 sudah berhenti. 15.30 mulai lagi. Penurunan. Enak lagi suasananya. Nah, jadi keren banget. Bisa dikatakan pelaksanaan sesuai rencana, tidak terjadi kendala yang seperti dan euforia sampai malam hari semua, sampai keesokan harinya para menteri, tamu-tamu, para investor yang diundang itu menikmati suasana IKN yang menurut bayangan orang, kalau menurut berita-berita seakan-akan mangkrak, seakan ini itu bertolak belakang, bahkan ada sejumlah tokoh yang selama ini meragukan IKN itu surprise dan memberi apresiasi serta dukungan yang luar biasa. Betul, baik sekali. Nah, terkait juga persepsi banyak orang terkait IKN begitu Pak. Nah, ini kita tahu kan Kalimantan ini dikenal dengan pulau dengan hijau dan juga hutannya yang masih asri begitu, masih menjadi paru-paru Indonesia bahkan sampai ke mendunia. Dan apakah hadirnya IKN ini serta-merta menghilangkan ekosistem hijau yang ada di Kalimantan seperti anggapan banyak orang atau seperti apa? Nah, ini yang saya perlu komentari. Anggapan orang yang menyatakan itu merusak hutan ada 2 indikasi. Yang pertama tidak baca dokumen, yang kedua tidak tahu kondisi Kaltim khususnya IKN dalam arti sesungguhnya, yang ketiga tidak melihat langsung apa yang terjadi di IKN. Jadi yang pertama, kalau terkait dokumen tadi, di dokumen itu sudah dinyatakan IKN itu adalah forest city. Jadi konsepnya forest city. Forest city punya makna itu dijabarkan lagi bahwa 75% hutan dan 25% adalah urban area, kota, itu satu. Jadi kalau hutan selama ini sekitar 50%, itu malah akan ditambah hutannya. Jadi dengan demikian IKN ini identik dengan menghutankan kembali. Nah, terus
Yang kedua, kalau terkait IKN itu kan orang sudah tahu sejak dulu Kaltim itu atau Kalimantan secara keseluruhan adalah hutan banyak. Akan tetapi kan masa orang lupa bahwa kayu di Kalimantan sudah habis. Iya, Ya kan, untuk membangun Indonesia. Sekalipun dampaknya ke IKN tidak ada. Jadi kalau misalnya bicara IKN, hutan di IKN dalam arti sesungguhnya itu kebanyakan adalah hutan tanaman industri. Karena di sana kan perusahaan. Iya, betul, betul. Ya, jadi hutan tanaman industri bukan hutan dalam arti sesungguhnya. Jadi dia diproduksi untuk bikin kertas, tisu dan lain-lain. Jadi kata-kata merusak hutan itu sebenarnya sangat tidak tepat. Oleh karena itu hutan tanaman industri. Apalagi sekarang yang dibangun itu adalah kawasan inti pusat pemerintahan. Ya. Kawasan inti pusat pemerintahan itu sekitar 6.671 hektar. Yang difokuskan dibangun sekitar 2.200-an hektar. Nah, semua itu hutan tanaman industri. Saya kebetulan dulu tim ahli tim transisi KN, sekaligus ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kaltim dan Kalimantan, kemudian Sekjen Rekan Teknik Indonesia itu masih ada catatan, masih ada video hutan apa, mulai dari kantor presiden, istana negara, Kemenko. Di situ tidak, yang saya saksikan ya, karena saya ada videonya, itu tidak ada sama sekali pengrusakan hutan. Jadi di kejadian kemarin jadi upacara itu menunjukkan bahwa memang tidak ada pengerusakan, malah penghijauan kembali. Jadi di sana hutannya semakin mantap dengan multi hutan yang memang didatangkan dan ditanam kembali. Ya. Baik, nah untuk mendukung ekosistem dan juga bagaimana lingkungan tetap terjaga, kabarnya di IKN menggunakan kendaraan listrik atau seperti apa mungkin Pak? Ya, menggunakan kendaraan listrik ke depannya, akan tetapi sekarang sudah banyak kendaraan listrik beroperasi di sana. Nah, itu sudah banyak kendaraan listrik yang beroperasi di sana. Kemudian kebetulan saya minggu lalu di sana di PLN. Nah, yang lain lagi di sana pusat pembangkit tenaga listrik, tenaga surya juga sudah ada. Saya kebetulan sempat datang berkunjung. Dan memang itulah tujuan IKN, memang Green City. Terus memang untuk memperbaiki perubahan iklim, kemudian berbasis environment, social governance. Intinya semua yang hijau-hijau, semua apa kota dunia ke depan yang lebih hijau, lebih sustainable, lebih hutan, itu dilakukan di sana. Keren banget lah. Ini kalau saya perlihatkan video inilah suasana di sekitar Plaza Selmo ini, lihat ini. Betul. Ini hutan kan kembali kan, itu hijau ya, banget. Terus ini antara Kemenko 1, Kemenko 2, Kemenko 3, Kemenko 1 kesatuan. Ini nantinya ke depan kan ini ada di sini ada juga untuk pejalan kaki, ada apa interkoneksi lah antara satu sama yang lain. Nah, IKN ini kan memang untuk di ke depan kita targetkan untuk zero emisi. Iya, betul. Kita bisa lihat di tayangan video ini Tribuners juga masih asri begitu, masih banyak tanaman-tanaman hijau, langitnya juga masih baik, masih mendung-mendung, tapi ini mendukung aktivitas pemerintahan di sana juga biar tidak terlalu panas banget. Di belakang itu terlihat ada Garudanya Pak muncul sedikit. Mungkin juga ini menjadi pertanyaan bagi banyak masyarakat bahwa desain yang dilihat atau yang beredar di media sosial yang didesain oleh Pak Nyoman dari Bali itu nyatanya tidak sesuai dengan kenyataan yang dilihat begitu pada saat jadinya. Nah, mungkin ada penjelasan sedikit terkait desain Garuda ini untuk IKN? Ini kalau kita lihat sekarang ini desain Garuda sekarang. Iya, betul. Nah, untuk orang Indonesia tidak semua pernah datang ke sana hanya karena ini punya akses tertentu. Dari sini juga kelihatan sekali kalau itu ada celah-celahnya kan? Iya, betul. Iya kan, ada celah-celahnya. Nah, saya ini dengan Pak Nyoman Nuarte sejak tahun lalu, sejak awal 2012 sudah diskusi terkait rencana desain Istana Garuda ini. Betul. Saya juga menyaksikan secara langsung pemasangan sejak awal, pengelasan hingga tahap penyelesaiannya. Sebenarnya apa yang dirancang Pak Nyoman ini tidak lepas dari apa yang diharapkan Presiden. Sebuah Garuda yang tidak menoleh ke kiri dan ke kanan, jadi menoleh ke depan, melihat ke istana dan menjaga istana untuk tetap
sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, berketuhanan yang maha esa, berkemanusiaan, berkeadilan. Makanya orang cenderung bilang tunduk karena memang dia melihat ke istana negara ke depan. Maknanya dia bilang kamu itu harus laksanakan amanat Pancasila. Di sana kalau diambil kebijakan harus sesuai. Ini saya sama Pak Nyoman nih. Jadi di 17 Agustus saya sama Pak Nyoman, kebetulan beliau seorang sahabat, beliau juga sering banyak diskusi dengan saya. Kami biasa beliau datang ke kampus, kami biasa datang ke tempat kerjanya. Dan Pak Nyoman ini kan pematung kelas dunia, jadi dia bukan pembuat ruko biasa. Dia karyanya banyak sekali, termasuk di GWK di Bali, ya kan. Nah itu tadi juga, selain ini juga itu yang kita lihat dari jauh tadi Memorial Park. Ini Istana Negara sekarang. Istana yang ada Garudanya itu istananya disebut sekarang Istana Garuda. Nah itu keren banget itu. Jadi saya bisa bayangkan kalau tidak ada Garuda yang melingkupi kantor presiden di atas itu mungkin tidak seindah yang dibayangkan. Yang pasti itu insya Allah 1-2 tahun yang akan datang akan hijau, ya. Dan saya sempat merasakan di sekitar lingkupan Garuda itu terasa dingin, ya, tanpa AC. Terus itu juga dari segi panas itu mengurangi panas sehingga menghemat energi. Dan itu tidak mempengaruhi konstruksi bangunan. Nah, itu. Dan saya sangat meyakini apa yang dibuat Pak Nyoman ini bukan hal biasa, tapi hal yang luar biasa. Hal yang tidak semua orang bisa bikin seperti itu, ya kan? Dan kita wajib melakukan apresiasi. Adapun modelnya itu sesuai dengan pesanan, harapan, ya kan. Dan saya melihat banyak orang-orang kelas dunia yang mengakui. Mungkin kelas-kelas bawah yang tidak akui itu lain ceritanya. Mungkin karena belum melihat secara langsung gitu ya. Ya, ya itu poinnya di situ. Tidak lihat secara langsung, tidak lihat konstruksinya. Karena mungkin dia lihat di YouTube. Terus kalau kita kan rata-rata yang penting berbeda, ya kan. Tapi kritik-kritik seperti itu tetap dijadikan masukan. Masukan bagus, betul, karena betul. Kan ya itu pandangan orang sah-sah saja, ya kan. Akan tetapi belajar dari kemarin itu saya melihat mulai dari yang dulunya kontra, baik yang hadir langsung maupun yang tidak, itu kan terdiam semua. Ya, pelan-pelan tidak ada lagi yang bilang mangkrak, betul. Tidak ada lagi yang bilang merusak lingkungan. Tidak ada lagi yang bilang tidak ada uang, ya kan. Intinya 17 Agustus ini jadi penanda bahwa apa yang selama ini diragukan ternyata tidak benar. Orang yang selama ini tidak membayangkan ada istana seperti ini, akhirnya terlihat. Ini suasana di Istana Negara pada saat kita akan menjelang upacara. Menjelang upacara, semua senang, semua happy, dan kita bangga untuk bangsa Indonesia terkait dengan ini. Kata-kata yang bisa sampaikan dengan pelaksanaan upacara ini, bahwa semua yang nyinyir terkait IKN akhirnya dijawab dengan upacara 17 Agustus yang dengan cuaca yang luar biasa itu kita bisa bilang adalah suasana yang diridhoi. Betul, ya, diridhoi. Dan juga ini pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 juga sudah sukses dilaksanakan begitu Pak di 2 lokasi bahkan, dan juga pada saat pelaksanaan itu kita melihat cuaca juga begitu mendukung, kemudian banyak yang hadir secara langsung baik di Jakarta maupun di lokasi begitu. Nah, persiapan untuk upacara ini Pak mungkin sudah dirancang berapa tahun mungkin atau seperti apa? Sesuai dengan wajah kan, tinggal yang awal memang Pak Presiden Jokowi sudah menyampaikan kita akan upacara tanggal 17 Agustus. Biasa kalau kita lihat di WA, di grup itu kan banyak, wah mana mungkin bisa 17 Agustus. Betul. Ada biasa yang datang tapi dia ngambil dari belakang kan, yang dia video sisi jeleknya saja. Nah akhirnya kan apa yang sampai kalau saya baca di grup, wah tak mungkin lah konstruksinya masih sebegini. Ini saya datang ke IKN tanggal sekian. Padahal dia mungkin berkunjungnya 1 kali. Ya kan beda misalnya kayak berkunjung secara berkala. Saya memang gitu ya, setiap Pak, saat. Kalau saya dari awal yakin, karena di sana itu 1 bulan saja kita tidak ke sana.
Itu sudah Perubahannya perkembangannya banyak luar banget. biasa. Orang juga salah satu yang pernah datang ke sana, wakil ketua Komisi Yudisial, 1,5 bulan sebelumnya itu berkunjung. Dia tidak yakin juga. Tapi itulah hebatnya konstruksi di IKN yang dikerjakan oleh putra-putri Indonesia terbaik. Jadi ini hampir 100% putra-putri Indonesia ya. Itu dia bisa mampu membuktikan. Kalau memang orang misalnya lihat 2 bulan sebelumnya, biasanya wah ini mana mungkin bisa seperti ini. Tapi faktanya setelah 17 Agustus orang semua surprise. Dan praktek di sana transformasi publik itu dipertontonkan dengan tidak ada boleh pakai kendaraan di hari 17 Agustus itu, dan keren. Karena enaknya kerennya itu karena ini dari istana ke kantor Kemenko kita muter-muter itu enak luar biasa, bisa menyehatkan. Ini di sini saya bersama Menteri Perhubungan. Kebetulan dia juga bangun bandara VVIP. Ya memang ada sedikit kendala karena hujan, tapi sekarang sudah dicoba dilandasi pesawat ya. Ini juga kami bicara, jadi kami punya ide sebenarnya terkait IKN ini, selain misalnya dari pemerintah, green, smart, kemudian sustainable, kami juga mengharapkan menjadi kota maritim, kemudian poros maritim, kemudian blue city, dengan harapan misalnya ke depan tidak akan merusak hutan karena kotanya sama dengan kota Makassar, itu kota maritim, jadi dari pesisir sehingga misalnya dari Teluk Balikpapan kita melihat ke sana, itu luar biasa, luar biasa. Betul ya. sekali. Dan ini Pak Menteri setuju dengan pendapat itu. Memang dalam beberapa pertemuan, ini juga bukan pendapat kami juga, pendapat Forum Dekan Teknik Indonesia. Jadi kami kebetulan sempat jadi sekjen dan berdiskusi terkait itu. Yang penting, nah ini di gambar ini tadi yang waktu kita bicara Garuda, ini Pak Nyoman Nuarte ini yang di depan. Ini kalau dari dekat begitu ya Pak ya? Iya, ini dari dekat ini, dari dekat ini modelnya seperti ini. Jadi dia sebenarnya sekat-sekatnya panjang, matahari tidak bisa langsung masuk. Tapi sirkulasi udara sangat bagus begitu artinya? Oh sangat bagus, sirkulasi udara sangat bagus, terus tidak mengganggu konstruksi bangunan. Bahkan sekarang di sekitar sayap itu ada tanaman-tanaman hijau yang disesuaikan dengan konsep ya. Ini kami diskusi panjang, hampir setiap saja kami diskusi dengan Pak Nyoman, ya, dengan semua teman-teman, karena kebetulan di sana Pak termasuk ketua Satgas, orang-orang deputi, otorita, kami secara bersama-sama dan kami saling mendukung terkait ini. Dilihat, bisa dilihat dari dekat ini suasananya Garuda, Istana Garuda. Ini kami kebetulan di bagian depannya. Nah itu kalau kita di atas itu memang jadi Garudanya ini gini, memang melihat istana, mengawasi istana. Awas loh kalau misalnya melakukan kebijakan yang di luar Pancasila. Itu maknanya kalau saya, makna yang saya bukan misalnya nunduk. Masa orang mau menganujakan itu kan mau turun, mau melihat, mengawasi, masa mau melihat ke atas. Itu aja deh, yang namanya orang komentar sah-sah saja kan. Mungkin ada pendapat-pendapat pribadi. Ini di gambar ini saya kasih Pak Nyoman buku jilid 2 IKN Nusantara. Jadi saya kebetulan nulis semua progres, termasuk ini sekarang pasca 17 Agustus, 2 hari yang lalu juga saya sempat ke sana lihat bagaimana perkembangan IKN, khususnya di bagian 1B, 1C, kemudian tol juga yang 6C saya sempat lihat, karena nanti sekarang kan 2 jam 15 menit kalau ke sana. Sekarang yang kemarin waktu kita 17 itu yang 1 jam. Nanti akan semakin berkurang menjadi di bawah 1 jam. Jadi dari Balikpapan semakin dekat. Itu keren sekali. Aksesnya udah benar diperbaiki juga begitu ya Pak ya. Ini kita lihat di IKN Tribuners, ini adalah Garuda yang biasa kita lihat dari video-video di YouTube, dari jauh ternyata dekatnya seperti ini. Ini konsepnya benar-benar green begitu ya Pak ya. Green, ini sejuk. Bisa ditanami sejuk. Ini kan juga. Konsepnya menghemat energi nih. Betul. Menghemat energi. Mengurangi penggunaan AC tentunya bahkan, Pak ya. Sebenarnya kalau saya lihat tanpa pakai AC juga tidak ada masalah sejuk. sebenarnya. Betul. Dengan ini. Ini jaraknya lumayan terus ini juga bilah-bilahnya itu ada lubang-lubang masing-masing. Jadi dari sisi sini itu ada lubang, jadi dia berpori. Berpori. Ya. Berarti yang berdiri seperti ini di tengahnya ada lubang-lubang lagi. Ada lubang, gitu ya, ini Pak, kan ya? ini menghadap ke atas kan, ini kan kayak gini. Jadi ini pori-pori semua. Jadi dari kiri ke kanan
Ini saya termasuk ikut mengawasi pemasangannya. Ini para pekerja yang ada di situ yang melakukan pemasangan Bila Garuda. Ini waktu itu sudah menjelang penyelesaian. Kalau ini kami berkeliling melihat jalan-jalan yang akan dilalui orang, jalan untuk mobil listrik, ya kan. Ini dari sini nih kami masuk ini dari Kemenko 4. Kemenko 4 masuk. Jadi jalan kaki aja ke Kemenko 1, Kemenko 2. Dan coba cari di dunia yang berdekatan dengan seperti itu. Yang keren. Dan ini yang istimewa dari istana dan kompleks istana ini karena kan dia konturnya. Konturnya yang kita sesuaikan dengan aslinya. Jadi ada embung-embung. Embung-embung ini yang di depan itu yang kayak air itu semua itu kan aslinya begitu. Itu lakukan itu. Itu pertama mengurangi panas di sana, yang kedua menampung menanggulangi banjir, yang ketiga bisa ke depan dijadikan bahan air minum juga atau penggunaan lain. Secara estetika juga menambah begitu ya Pak ya, keindahan di IKN sendiri. Selain itu Pak, mungkin juga yang menjadi perdebatan kemarin bagi banyak masyarakat adalah rumah para menteri begitu. Katanya kenapa rumah para menteri dibangun begitu megah di IKN sementara di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan dan lain sebagainya. Mungkin dapat dijelaskan, mungkin ada alasan tersendiri kenapa sampai rumah para menteri ini diperdebatkan begitu di IKN? Iya kan namanya rumah menteri, rumah pejabat negara kan memang harus bagus kan. Akan tetapi kalau dibandingkan luasnya dengan rumah menteri yang ada di Jakarta lebih kecil ini. Lebih kecil, hanya ini lebih canggih, lebih modern, kemudian penerapan teknologi canggih diterapkan di sana karena konsep IKN ini adalah smart city. Jadi di sana mungkin tidak perlu putar keran seperti biasa lah di hotel-hotel yang istimewa, masuknya sistem canggih semua. Akan tetapi kalau menurut saya masih banyak rumah-rumah setempat khususnya orang-orang kaya Kaltim yang jauh lebih mewah daripada itu biasa-biasa aja untuk ukuran negara, ya kan. Malah kan Pak Luhut sempat mengkritisi kenapa rumah di sini lebih kecil daripada rumah di menteri di Jakarta, ya kan. Nah, itu. Ini saya ini dengan pertama Wakil Menteri ATR yang juga Wakil Kepala Otorita Pak Raja, ya. Kemudian satunya lagi Pak Danis Sumadilaga, Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Otorita IKN. Beliau dulu adalah Ketua Persatuan Insinyur Indonesia, di mana saya Ketua Penjaminan Mutu PII. Sekarang dulu dia Dirjen Cipta Karya. Jadi ini kita kemarin sama-sama wartawan nih untuk sambil melihat. Jadi kan ya ini salah satu upaya juga bahwa kalau misalnya mengatakan mangkrak, lihat nih. Kalau mengatakan merusak hutan, lihat nih hijaunya seperti apa. Betul. Padahal dulu kalau kita lihat IKN ini, itu hutan tanaman industri semua di sini. Ya. Nah makanya saya bilang khusus masyarakat yang menyatakan merusak hutan, saya kebetulan ada videonya. Dia tinggal bilang, tunjukkan misalnya kayak, sekarang kan kita bangun. Kalau dia bilang merusak hutan, akan saya buktikan dengan video kalau misalnya dianggap hutan-hutan tanaman industri itu kan jadi hutan tanaman industri dan sawit sebagian. Nggak ada sebenarnya. Kalaupun nanti ada yang misalnya akan merusak hutan atau merusak satwa, pasti pembangunan yang menghindar. Contoh kita akan bangun semacam sistem transportasi bawah laut itu untuk menghindari merusak satwa sebenarnya. Semahal apapun selain teknologi tinggi juga, selain juga brandnya IKN, tapi juga inti utamanya itu menghindari merusak hutan. Iya. Jadi di IKN itu bukan merusak hutan, memperbaiki hutan. Nah, dibuktikan dengan ada namanya persemaian Mentawir yang menghadirkan 15 juta bibit per tahun. Jadi kalau ada yang bilang di IKN itu merusak hutan, salah alamat sebenarnya, karena pertama Kalimantan itu hutannya sudah lama dirusak orang. Ya, justru misi membangun IKN itu kan dengan Forest City itu memperbaiki hutan. Orang juga sudah tahu di Kaltim itu kan banyak tambang liar khususnya. Tambahan resmi saja sekitar 100 di IKN. Itu nanti akan dikurangi. Itu kemudian tambang yang selama ini tambang liar atau bekas tambang akan diperbaiki. Nah, memperbaiki kemudian menghutankan kembali itu kan sama dengan memperbaiki sebenarnya, bukan merusak hutan. Dan tidak ada niat pemerintah, termasuk di Key Performance Indicator, kan ini kan IKN ini konsep yang luar biasa, ada di lampiran 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022.
Itu key performance indicator semua sudah ada. Misalnya di sana harus nantinya ke depan 80% transportasi publik. Terus misalnya akses ke bandara tidak boleh lebih dari 30 menit. Ya. Terus ke stasiun utama untuk kemana-mana tidak lebih dari 10. Kemudian akses ke ruang terbuka hijau bisa dengan berjalan kaki. Konsepnya kota dunia dan green city, dan itu diterapkan. Terus ya IKN itu kan tidak ada yang dirugikan, kan sederhana saja. Siapa sih di Indonesia yang dirugikan dengan IKN? Kalaupun kebetulan ada hal-hal yang misalnya kita tidak bisa hindari sehingga yang bersangkutan rugi, pasti dicarikan jalan untuk bagaimana memperbaikinya. Yang penting komunikasinya aja. Kami sendiri sebagai rektor, kalau memang ada yang dirugikan, menyiapkan 24 jam untuk ketemu, untuk kami fasilitasi ke pemerintah. Ya termasuk kan dengan yang terbaru peraturan Presiden nomor 17 tahun 2024 itu kan untuk memberi perhatian kepada warga setempat. Yang penting diupayakan deh tidak ada yang rugi dengan IKN itu. Akan tetapi dengan IKN ini kita sudah rasakan manfaatnya. Pertama, kan visinya menjadikan IKN sebagai kota dunia untuk semua. Dengan orang saksikan di 17 Agustus, bayangan kota dunia itu sudah mulai terlihat, ya kan, karena menjadi salah satu istana yang mewah dan keren di dunia. Dengan kemudian yang kedua kan simbol identitas nasional, Garuda, kemudian Memorial Park dan lain-lain itu menyimbolkan Garuda, menyimbolkan Nusantara. Dan dulu itu salah satu misi adalah pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Nah, itu bukan di masa depan lagi, sekarang dampak ekonomi terhadap Kaltim, kemudian manfaat kepada masyarakat Indonesia, termasuk di Jakarta, Jawa, dan Sumatera itu sudah mulai dirasakan. Karena pekerjanya itu hampir 90% lebih itu orang Sumatera dan Jawa. Begitu juga perusahaan-perusahaan yang ada. Kemudian Sulawesi Tengah itu dulu tidak ada kapal yang ke IKN, sekarang sudah mulai ada kapal ke IKN. Sulawesi Barat yang susah diakses itu sudah mulai menggeliat. Yang penting ya kalau saya inilah bukti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba bayangkan, Jawa dan Sumatera digabung itu 80% penduduk di sana. Di Kalimantan itu cuma 6%. Ya kan? Jadi ya bersyukurlah kalau setidaknya bagi saya ya sebagai rektor, saya sangat meyakini bahwa ini bagus untuk bangsa, sehingga langkah pemikiran dan sikap itu saya anggap amal jariah dan ini bermanfaat juga bagi anak cucu kita ke depan. Jadi saya mungkin tidak akan nikmati, ya kan. Itu. Tapi dampak kedepannya mungkin bagi generasi selanjutnya begitu. 17 Agustus memberi signal bahwa apa yang diragukan orang ini sudah memberi jawaban. Apalagi skema pembangunan IKN ini sudah berjalan sebagaimana mestinya, malah melampaui target. Akan tetapi perlu dicatat sama semua orang, IKN ini dibangun sampai tahun 2024. Ada 9 klaster ekonomi, ya kan. Sekarang klaster 1 yang diselesaikan, namanya kawasan inti pusat pemerintahan. Nah, itu ada 6.671 hektar, semua dibangun dan prospek. Dampak terhadap masyarakat luar biasa, baik dari segi infrastruktur, ya, kemudian apalagi UMKM, apalagi perhotelan, apalagi transportasi. IKN tumbuh ekonominya sangat pesat, ya. Di 1 April 2024 sudah 7,26%, sementara nasional 5,5%. Ya. Berdasarkan data, kalau Kaltim berkembang Kalimantan secara keseluruhan, ya kan. Malah yang nikmati duluan juga orang-orang pekerja dari Jawa dan Sumatera itu, mereka dengan antusias bekerja. Coba bayangkan puluhan ribu bisa bekerja di IKN untuk menghidupi masyarakat keluarganya. Dia bisa anaknya kasih sekolah, keluarganya dia bisa kasih makan. Dan kata kunci yang bisa saya sampaikan, saya tidak melihat apa yang orang nyinyir terkait IKN ini terbukti benar. Akan tetapi saya juga menyadari bahwa yang namanya proyek pasti ada kelemahan juga. Betul. Nah, kitalah yang harus menunjukkan kepada dunia kelemahan IKN ternyata kita bisa perbaiki. Saya mau pesankan sebenarnya bahwa 17 Agustus ini karena sudah terbukti apa yang direncanakan terjadi dan melampaui target. Yang orang dulu tidak bilang tidak ada investor, ternyata investor banyak, ya kan? Orang dulu bilang merusak, ternyata tidak. Ya mari kita satukan
kekuatan karena kan ini rezeki di mana ada tanah di Indonesia yang sekitar 100.000 hektar lebih itu milik negara. Itu kan yang susah. Nah ini ada, kalaupun ada kekurangan IKN, mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kekurangan IKN itu dengan kompetensi SDM orang Indonesia yang hebat bisa diperbaiki dan dikembangkan. Biarlah misalnya nanti ratusan tahun ke depan orang berkata, wah ini ternyata anak-anak Indonesia hebat menjadikan anggaplah IKN yang biasa-biasa saja bisa diperbaiki dengan teknologi canggih atau misalnya dengan kemampuan anak-anak dan putra Indonesia. Iya kan? Betul sekali. Dan juga Pak, ini terkait IKN, kita kemarin ada yang berpandangan bahwa sepenting apa sih kita sekarang ini bangun IKN begitu, karena kan masih banyak permasalahan di Indonesia yang bisa diselesaikan dengan dana yang dihabiskan untuk membangun IKN. Apakah tidak bisa kita bertahan dulu di Jakarta dan menyelesaikan berbagai problem, tapi apakah memang harus tahun ini kita pindah ke IKN dan lain sebagainya? Mungkin ada penjelasan terkait itu, Pak. Kalau itu penjelasannya sederhana. Jadi di Indonesia ini kan ada APBN. Skemanya itu sudah ada semua, ya kan? Untuk pendidikan tidak boleh kurang dari 30%, untuk kesehatan sudah ada, untuk infrastruktur sudah ada. Makanya untuk pembangunan infrastruktur di IKN diambil dana dari PUPR. Jadi tidak diganggu. Kalau misalnya orang bicara honor tenaga pendidik, ya ambil di itu, ambil di Kementerian Pendidikan, begitu ya kan? Kan gitu aja kan memang. Di situ hanya sementara tantangan kita di Indonesia adalah infrastruktur. Kalau misalnya mau stunting, ya kan ada dananya di Kementerian Kesehatan. Itu di format dan dilakukan dengan baik. Jadi semuanya tidak ada mengganggu karena ada IKN atau tidak ada IKN, dana infrastruktur itu tetap besar. Hanya sekarang kan tinggal digeser, selama ini dibangun di Jawa atau Sumatera, digeser ke Kalimantan. Terus dia bilang apakah bisa ditunda? Kan begini. Kalau berdasarkan penelitian, ini penelitiannya, pertama Jakarta itu sinking city, jadi dia tenggelam secara perlahan, secara terus 4 cm per tahun. Yang kedua akibat perubahan iklim, air laut semakin naik, tinggi, betul. Ya kan? Nah, yang ketiga adalah negara terpolusi di dunia, pernah jadi urutan ke-9. Yang keempat akibat banjir, macet dan polusi, yaitu ruginya puluhan triliun per tahun, ya kan. Terus ini kan banyak juga orang bilang ini IKN ini sama dengan apa istilahnya tidak memperbaiki, justru memperbaiki Jakarta. Jadi begini saya anukan, IKN di Kalimantan Timur ini untuk memperbaiki Jakarta. Kalau kita ke Jakarta ya, ini sekarang saja kan masih macet, masih banjir. Sementara Jakarta itu kan kota yang istimewa. Jakarta itu justru kita tinggalkan untuk meningkatkan kelasnya menjadi kota global yang lebih bagus, yang lebih istilahnya lah kota yang menjadi keren, yang bisa diandalkan di dunia. Jadi logikanya saya logikakan sama masyarakat kan. Kalau Jakarta kita tinggalkan sekarang, tidak tertutup kemungkinan Jakarta ke depan tidak macet. Jakarta ke depan tidak banjir. Tidak semraut lah, polusi juga dikurangi. Kita ingin, karena Jakarta dengan bangunannya kan tidak kalah sama Singapura. Betul. Coba bayangkan, kalau dibiarkan terus-menerus didatangi, kan sumpek terus. Kita tidak ada lagi, padahal kita, jadi itu untuk pemindahan IKN itu untuk mengupgrade Jakarta menjadi kota yang lebih global, kota yang lebih indah, kota yang lebih nyaman dihuni. Begitu konsepnya. Sementara ini juga di IKN kan dengan luas tanah seratusan ribu hektar, ya hampir semuanya lah menurut AHY hanya 2086 hektar yang bermasalah dari 256.000 hektar. Coba kan bisa dibayangkan itu ya. Terus dia kebetulan pas di tengah Indonesia, jadi kalau ditarik garis dari Sabang sampai Merauke itu di tengah. Terus kalau misalnya itu dibangun, kan ini selama ini antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur kan pincang. Nah, ada IKN ini kan men-trigger membangun semuanya, iya kan? Bagaimana bisa kita membangun Kalimantan, ya kalau misalnya tidak ada orang, ya kan? Makanya Kalimantan sejak Indonesia merdeka hanya 1 tol, padahal sumbangannya ke negara 500 triliun per tahun. Nah, ini juga saya ceritakan. Kita ini NKRI, ya kan? Kalimantan sejak Indonesia merdeka kayunya habis, batu baranya banyak, minyaknya banyak. Untuk membangun itu seluruh Indonesia, tapi kan tidak keberatan. Ini
membangun untuk kebaikan bukan Kalimantan saja, malah kebaikan Indonesia kita sudah rasakan sekarang, kebaikan Indonesia Timur, iya kan? Itu aja kan secara logika itu IKN itu manfaatnya yang paling merasakan manfaatnya ke Jakarta. Iya, betul. Kan coba bayangkan tiap hari orang ke Jakarta. Kalau sudah di IKN nanti urbanisasi berkurang juga pastinya ya Pak, berkurang ya. dan ini kan akan merata Indonesia karena kita tidak mungkin menjadi bangsa yang besar kalau tidak merata. Orang harus catat IKN ini dibangun untuk sesuai dengan konsep Indonesia Emas di 2045. Iya kan? Logik tadi yang misalnya Jakarta Bandung tidak mungkin lah jadi negara yang misalnya kita ini enak banget di Jakarta ya, transportasi bisa on time. Ya kalau kita ada solusi misalnya memindahkan ibu kota Nusantara, dia tetap akan jadi kota global, kota sejarah. Tetap perkembangan ekonomi misi juga di sana kita tetap ya Pak tetap, ya. karena memang di upgrade-nya dari ibu kota yang mengurus segala macam urusan sehingga semraut, sumpek sehingga tidak nyaman dihuni, menjadi kota yang lebih nyaman dihuni, lebih sehat, ya kan? Ya kan? Betul. Nah, terus juga ya apa kan tidak ada, kalau Jakarta sudah pasti tidak rugikan, malah Jakarta diuntungkan, ya kan? Ya, dengan IKN sudah pasti Sulsel lebih diuntungkan, sudah pasti Sulawesi Barat diuntungkan, Papua diuntungkan karena Papua yang selama ini 6 jam harus ke tidak lagi. Kalau misalnya masih Jakarta mulai dari Kementerian Ristek, Kementerian Dalam Negeri masa ke Jakarta tiap hari. Ya kan? Jadi untuk Indonesia yang lebih bagus ke depan, makanya dia bicara Indonesia Emas, Indonesia lebih merata, lebih berkeadilan. Ya, jadi kalau saya itu selalu berani menyatakan tidak ada satu pertanyaan yang bisa menggugurkan pemindahan IKN karena semua bisa terjawab. Bisa kira-kira apa yang dalam wawancara ini yang diragukan orang yang tidak terjawab. Dulu waktu di awal-awal masih ingat, dia bilang tidak ada uang. Buktinya sekarang. Dana dari mana begitu ya Pak ya? Ya dana dari mana? Padahal dana dari dari PUPR. Dari PUPR itu 2,5 triliun di awal tahun, 5,5 triliun di 2022, 27 triliun di 2023, kemudian sekarang hampir 40 triliun. Anu aja, tidak ngutang juga, biasa-biasa aja, infrastruktur aja, semua juga tenang-tenang aja. Iya, itu juga ya kalau saya bahasa kasarnya saya bilang, daripada jalan yang sudah baik supaya habis anggaran lagi ya kan ini bahasa betul juga, ini terus ini untuk Indonesia, untuk keadilan. Masa Kaltim kasihan banget itu sementara Kaltim itu kota plural, ya kan, sekali-sekali tenggang rasa lah. Bagi orang-orang yang menganggap, yang kadang-kadang itu ada yang menggelikan, dia bilang pajak saya pajaknya, padahal dia dikasih makan sama Kaltim. Iya kan? Pajak saya larinya ke Kalimantan gitu. gitu. Tapi yang pasti itu yang saya mau katakan ke semua orang, ada IKN tidak ada IKN, kita tetap membangun infrastruktur. Pembangunan IKN ini berbasis infrastruktur. Ya kalaupun misalnya nanti ada pembangunan bandara VIP itu untuk kepentingan dan untuk kepentingan Indonesia. IKN itu kepentingan nasional, kepentingan Nusantara, bukan untuk kepentingan siapa. Bagi seorang nasionalis sejati tidak mungkin itu akan keberatan kalau misalnya salah satu bagian dari Indonesia dibangun. Saya tidak keberatan kalau NTT dibangun, NTB dibangun, Papua dibangun, ya kan? Sekalipun dia bilang ya Sulawesi sudah pasti, karena itu kan dampak utama yang Sulawesi. Bangunan di sana, batu di sana, tanah di sana kan dari Sulawesi Tengah. Kemudian makanan di sana dari Sulawesi Selatan, dari Jawa Timur. Ini untuk konteks Indonesia aja. Ya kan? Tadi logik nggak terkait Jakarta itu? Betul. Dan kalau terkait Jakarta, kalau saya berpikir bahwa nanti kita akan memfokuskan misalnya Jakarta ini menjadi kota yang berpusat terkait ekonomi, bisnis ya berpusat terkait ekonomi terus lebih nyaman. Kita kan pingin juga misalnya kayak karena kan kalau dicampur Pak ekonomi, pemerintahan kan makin padat banget. Kemudian hampir tiap hari mulai dari penjual warteg sampai ke sana semua kasihan. Terus sementara di sisi lain Papua, Kalimantan itu yang luas sekali, beberapa kali Pulau Jawa, masa kurang orang. Dan kalau misalnya kurang orang itu berdampak kepada pembangunan, karena kan misalnya kalau jalan yang dibangun siapa yang mau lewati, ya kan. Makanya kalau misalnya kurang, ya gitu, tenggang rasa dan toleransi. Saya mau sampaikan pada kesempatan ini bahwa IKN adalah karya bangsa Indonesia, karyanya Bung Karno, karena dari ide Bung Karno, harapannya Pak Harto, ya kan, impiannya Habibie, dukungannya Megawati, pelaksanaannya oleh Pak Jokowi.
IKN ini karya bangsa Indonesia, ya kan? Karena dia undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri. IKN ini untuk kemaslahatan bangsa karena tidak ada yang dirugikan. Betul. Adapun mungkin satu dua kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan harapannya akan diupayakan dikompensasikan, yang penting dikomunikasikan. Misalnya yang dirugikan A, apa yang dirugikan, kita lihat dari aspek hukumnya, aspek manusianya, saya rasa tinggal komunikasi aja. Kecuali komunikasinya yang tidak lancar. Akan tetapi setahu saya tidak ada pembangunan di Indonesia yang sempurna. Ya kan, apalagi sekelas ibu kota Nusantara. Betul, Ya. betul sekali. IKN punya kekurangan. Anggaplah misalnya orang bilang kurang airnya, coba dibuktikan aja bahwa dengan kemampuan kita dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Akan tetapi menurut penelitian para ahli ini ya, saya kebetulan pernah ke IKN bersama sejumlah guru besar sumber daya air. Nah, IKN itu potensi dengan sumber air permukaan, tinggal kembali ke kita aja bagaimana memanage air itu dengan sebaik-baiknya. Betul sekali. Ya. Dan terkait juga Pak, Bapak sebagai rektor dari Universitas Balikpapan, bagaimana kemudian pihak kampus melihat adanya IKN dibangun di Kalimantan dan bagaimana keterlibatan seluruh elemen kampus termasuk mahasiswa juga terkait IKN ini Pak? Ya, jadi ini yang saya mau ceritakan terkait kampus. Saya kan rektor Universitas Balikpapan. Di awal pembangunan IKN itu, tadi saya sudah jelaskan, saya ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kaltim, kemudian Kalimantan, kemudian Sekjen Dekan Teknik Indonesia, dan Dekan Teknik saat itu belum rektor. Kami salah satu yang ditanya, apakah membangun IKN itu bisa dibangun konstruksi di sana. Karena orang dulu masih beranggapan gambut. Saya sampaikan bisa, karena tanah di sana sama dengan Balikpapan, Samarinda, Penajam. Kalau di Samarinda, Balikpapan, apa yang bisa dibangun di Balikpapan, Samarinda itu bisa dibangun di IKN. Itu selesai. Jadi dia punya hubungan emosional. Kemudian setelah jadi Sekjen Dekan Teknik Indonesia, saya tadi sampaikan konsep Blue City, itu dari Forum Dekan Teknik Indonesia. Dekan-dekan teknik, guru-guru besar hebat yang dari Indonesia. Jadi kami punya hubungan emosional. Kami juga menyampaikan ke sejumlah rektor di Forum Rektor Indonesia, termasuk Forum Rektor PII yang kebetulan kami sekjen. Forum Rektor PII ini adalah forum rektor yang rektornya rata-rata insinyur, kemudian anggota Persatuan Insinyur Indonesia. Punya konsep juga untuk membangun IKN. Konsep terkini adalah bagaimana menjadikan Sungai Mahakam sebagai sumber air yang abadi di IKN. Nah, terus di tahun 2022 tadi saya ceritakan, saya adalah tim ahli IKN bersama Gubernur Kaltim dan Rektor Universitas Mula Warman. Nah, jadi hubungan emosional itu ada. Sampai akhirnya kami, memang kami ada 2 buku sekarang, sementara lagi 3 buku. Memang kami mencatat perkembangan detik per detik itu IKN, kemudian memberi tanggapan, kemudian mengomentari misalnya ada orang bilang tidak ada airnya. Kami mencoba menganalisis, kemudian memberikan solusi. Jadi jalan keluar itu sudah jadi buku. Buku pertama itu namanya ya IKN Nusantara dari Paku Nagara untuk Indonesia dan dunia. Buku kedua IKN Nusantara Kota Dunia untuk Semua. Nah itu isinya semua itu. Apapun yang dibahas itu pasti saya bahas juga. Saya sampaikan misalnya kalau dia bilang A kemudian faktanya B, kami akan nulis B. Kami akan memperlihatkan buktinya, kemudian kami memberikan solusi. Kalau ada yang meragukan, kami memaparkan solusi-solusinya, dan itu intens. Apalagi kami berkesempatan menjadi konsultan untuk sejumlah proyek di IKN, sehingga kami intens hampir setiap minggu di sana. Dan memang kami sangat meyakini IKN ini benar, sehingga kami mengawal dengan tulus, mensosialisasikan ke teman-teman, siapapun dari akademisi, dari kampus-kampus di Kalimantan, baik di Brunei, di Malaysia, maupun sampai ke Eropa, kami mensosialisasikan IKN ini. Intinya kami ingin IKN ini sukses dan lancar, dan itu kiprah kami, kiprah mahasiswa kami juga semua. Dan kami menjadikan Uniba itu sebagai salah satu kampus pendukung utama IKN di Nusantara. Artinya begini, kalau ada yang meragukan IKN, kami buka kampus untuk bahan diskusi. Jadi misalnya kami cari di Indonesia siapa sih yang paling keberatan dengan IKN, misalnya punya argumen lah ya, pasti kami cari yang paling pintar. Menurut kami yang paling pintar Rocky Gerung, yang bisa berdebat, bisa berargumen. Itu kami ke kampus 2 kali. Diskusi khusus terkait IKN, tanpa intimidasi, tanpa dan kita di depan mahasiswa.
misalnya kita moderator tinggal tanya, ini ada Pak Rektor pendukung IKN, ada Pak Rocky Gerung yang mewakili orang-orang yang kontra. mempertanyakan, bukan kontra. Rocky Gerung bisik saya tidak kontra, mempertanyakan, mengkritisi. Mengkritisi, betul-betul. Jadi dia bilang, oh IKN itu seperti ini, uangnya dari mana? Itu selalu pertanyaan pertama. Ya, itu tadi yang saya jelaskan seperti itu. Ada IKN itu merusak hutan, karena hutan seperti di Amazon satu saja akan mempengaruhi seluruh dunia. Saya pertanyaan sederhana. Dengan ini, jadi mahasiswa jadi pihak ketiga aja untuk. Ya Pak Rocky pernah nggak ke IKN? Nggak pernah. Berarti Pak Rocky nggak tahu apa yang sesungguhnya hutannya IKN seperti biasa. Begitu juga saya menanya, ada nggak yang tahu bahwa di IKN ini sudah hampir tidak ada hutan lagi sehingga di sana lagi tidak ada perusahaan kayu lagi. Nah, terus kami berkomitmen di IKN itu di Kalimantan itu ada namanya Hat of Borneo, kumpulan hutan yang dijaga oleh Indonesia, Malaysia dan Brunei. Jadi hampir terpatahkan semua. Ini saya kasih contoh yang kampus kami kan bertanya tentang kampus. Pernah satu kali Gubernur Lemhanas menyatakan diragukan terkait aspek pertahanan IKN. Kami undang ke kampus. Kita bahas di kampus. Kita jelaskan. Mungkin dia menjelaskan waktu Jepang masuk, Belanda masuk dari Borneo. Iya kan? Ya kan ya saya sampaikan dulu dari Borneo karena itu pertahanan paling lemah. Dimanapun itu manusiawi akan datang dari Borneo. Ya kan? Tapi bukan berarti itu lemah. Kalau ada IKN pasti akan kuat. Orang dia akan ragu untuk datang karena di situ kekuatan besar. Kan clear kan? Betul. Ya enggak? Nah, kita bicara aspek ekonomi, datang Pak Erlangga. Menko Ekonomi waktu itu kita bahas. Masalah lingkungan, karena saya selalu mau dapat A1-nya. Diskusinya dengan Wakil Menteri. Biar lebih diskusinya clear ya, dengan Pak, Menteri. Diskusinya dengan Kepala Wilayah Pertanahan. Karena kami bersifat mau mencerahkan. Kami ini yang salah ya salah, yang benar ya benar, tidak ada maksud, karena kami menganggap konsep itu umumnya bagus tapi harus dikawal secara baik. Ini juga saya meyakini konsep ini bagus, tapi kalau tidak dikawal bisa jadi melenceng. Makanya kami memberi solusi misalnya terkait poros maritim, kota maritim, sehingga bergeser ke ini kan, karena kita tidak tahu orang istilahnya, kerakusan orang kan bisa yang tidak mungkin menjadi mungkin kan. Tapi kita coba geser pemikirannya dengan menjadikan kota maritim supaya konsentrasinya membangun kota-kota, dan itu kan juga indah. Ya kita dulu zaman Pantai Losari kan indah sekali itu di sekitar kota kita, dimulai dari pinggir pantai itu dia. Jadi coba bayangkan kalau dipadukan antara kota hutan dan kota maritim, apalagi di sana kan itu dilalui alur laut ke Pulau Indonesia II. Itulah kami sebagai akademisi, makanya kami itu diundang hampir semua, di banyak orang, baik di kampus-kampus, kemudian kemana-mana itu untuk menjawab itu, termasuk ada pakar dari luar negeri, ada BRIN, ada misalnya ini bisa menyingkirkan orang Betawi, ya kan? Betul. Ya kami tanya, jadi kami kalau dia datang, karena kami itu di kampus menyiapkan semua data, sehingga siapapun yang datang, apa yang ditanyakan kami mampu menjawabkan. Misalnya, ini IKN ini tidak akan ada warteg, ya kan? Akan menggusur orang seperti orang Betawi. Pertanyaan saya sederhana, sudah tahu komposisi penduduk di IKN? Itu dia kadang-kadang dia tidak bisa menjawab. Kemudian saya jelaskan, penduduk asli lokal di sana tidak lebih dari 10%. Kemudian sudah ada konsep tidak mungkin diganggu mereka sepanjang mereka mengkomunikasikannya, kecuali kemudian kami juga kampus bersiap membela, bahkan kami dulu punya konsep semua terdampak di IKN itu mesti dibantu beasiswa anaknya, dijamin masa depan anaknya selesai. Kan yang penting masalah keberlanjutan dia tidak miskin setelah itu, tapi dia semakin sukses. Dan saya punya hitungan tidak banyak. Ada di sana CSR, malah kami punya kampus itu dengan salah satu perusahaan tambang, itu dia mampu menyediakan 6 miliar hanya untuk beasiswa. Nah di sana banyak sekali. Jadi kami betul-betul sudah kenyang dengan pertanyaan. Betul sekali, Pak. Bukan dari misalnya yang levelnya pengamat aja, bukan, karena ini levelnya dari Queensland University, dari Amsterdam University, dari BRIN, ya kan,
yang memang melakukan penelitian, bahkan kami mensupport sejumlah peneliti. Jadi yang saya mau sampaikan, kalau ada yang meragukan, Boleh kami siap datang mengunjungi, ke Unbay, ya, Pak ya. dan datanya ada. Video-video itu kami ada semua, ya kan. Nah, makanya pada kesempatan ini saya selaku rektor dan selaku pribadi menyampaikan apresiasi khusus kepada, kalau di Pak Jokowi selama ini dicela orang, saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya khususnya terkait IKN. Tanpa Pak Jokowi berperan, tidak mungkin pencapaian IKN seperti sekarang. Dan saya rasa itu yang nyata. Saya tidak mau campuri hal-hal yang lain. Ya, betul. Tapi ini bukti ini khusus nyata. Terkait IKN ya Pak ya. IKN, kemudian infrastruktur di Indonesia Timur itu tidak bisa lepas dari situ. Ya. Jadi terima kasih Pak Jokowi. Baik. Ya, kami bukan oportunis menyatakan apa di saat orang tidak senang semua, tapi kami merasakan bagaimana manfaatnya terhadap masyarakat. Baik Pak, semoga kedepannya kita bisa berbincang kembali terkait IKN ini, karena kita melihat ini Bapak di sini beberapa hari, mungkin pada saat kembali ke IKN ada lagi perkembangan baru begitu ya Pak ya? Iya selalu, karena kami selalu catat. Jadi di sana itu kan asal ada pertanyaan di media terkait misalnya yang terkini itu, atau pertanyaan yang terkini terkait IKN ya. Yang anggaplah Prabowo tidak akan lanjutkan, tapi Prabowo kan sudah klarifikasi, ya kan. Terus dia bilang uang ya, itu uang untuk IKN akan digunakan untuk membangun makan siang gratis. Ya enggak? Itu kan tidak mungkin Pak Anu kan. Enggak, jadi saya bisa jelaskan. Uang maksudnya konsep Pak Prabowo misalnya makan siang gratis itu boleh. Tapi karena dia konsep istilahnya makanan gratis dengan tujuan supaya anak sehat, ya toh, anak tidak stunting, kan berarti sumber dananya ada dua. Kalau dia anak SD, SMP, SMA berarti dari Kementerian Pendidikan. Dana pendidikan yang 30% kan. Kalau dia misalnya aspek kesehatannya diambil dari dana Kementerian Kesehatan. Clear kan? Apakah itu dana infrastruktur? Tidak. Berarti sudah memang dipisah-pisahkan. Kalau orang punya logika, sehingga kan kalau saya mungkin orang yang pertama meyakini bahwa ini kan pembangunan biasa-biasa. Orang yang tidak biasa di proyek menganggap uang itu besar sekali, ya kan? Wah coba kalau misalnya biasa ke Jawa, coba jalan-jalan ke Brebes atau jalan-jalan ke itu coba bayangkan berapa uang negara untuk membangun itu. Tapi apakah daerah lain? Kita ini NKRI loh, tidak boleh iri karena itu untuk kebaikan Indonesia. Semua yang untuk kebaikan Indonesia kita. Karena kan gitu, ya kan? Tidak ada yang dirugikan. Nah, satu pertanyaan lagi yang saya kadang-kadang tunjukkan saya orang di Indonesia yang dirugikan karena IKN. Ya kan? Kalau misalnya dengan kaitan dengan tanah, sekarang sudah mulai dicarikan solusi. Kalaupun misalnya dia rugi, coba komunikasikan dengan kami. Tinggal dikomunikasikan, jangan misalnya Anda diam, tidak ngomong apa-apa. Tapi kalau pasti kami meyakini, kami mengenal semua orang otorita, kami mengenal caranya. Dikomunikasikan dengan baik. Kecuali memang bukan pemilik hak penuh. Maka malah kami punya konsep kalau itu kawasan adat, kalau perlu ya tidak apa-apa, diputari aja, jangan dihilangkan supaya keunikannya ada di situ. Ya kan? Asal betul-betul itu memang situs yang memang harus dijaga. Ini kan yang berkembang di masyarakat itu kadang-kadang berkembang sudah memfollow up. Contoh kemarin mungkin lihat di WA juga pas Kibraka main-main air, ya kan? Padahal tidak memungkinkan seperti itu. Di WA itu padahal masih ada gunung di belakang, mana ada gunung di IKN. Ya kan, ada yang lagi juga banjir deras sampai itu kan potongan video yang kita tidak bisa asal ada banjir gitu misalnya ya, di Kalimantan Tengah dituduh IKN lagi. Nah itu kan yang terjadi. Tapi saya justru aja ada apa dengan bangsa ini kok sampai segitunya gitu kan. Selesai lagi burung Garuda dibilang lagi kayak kelelawar. Tapi kalau untuk konteks demokrasi sah-sah saja. Betul Catatan kami secara pribadi membutuhkan orang-orang seperti Rocky Gerung, Amin Rais dan semua penggerit kan gampang sekali. Itu untuk kemajuan juga ya Pak. Iya, kalau kita kan sekarang tidak ada yang komentari IKN karena berjalan kita pusing juga, tidak ada yang undang untuk bicara. Betul sekali Pak. Baik Pak. Dan juga ini terkait IKN, semoga kita doakan ke depannya semakin lancar begitu, apa yang menjadi cita-cita negara kita dan juga masyarakat bisa semua merasakan manfaat dari IKN ini. Semoga ke depannya
makin banyak kebermanfaatan yang kita rasakan terkait adanya IKN ini, termasuk warga-warga Jakarta begitu ya Pak ya, dan juga Sulawesi Selatan khususnya juga kita sudah mulai merasakan manfaatnya. Terima kasih Pak sudah mau datang ke Tribun Timur, menyempatkan hadir begitu di tengah kesibukan mengisi kuliah umum, harus ke Bulukumba dan lain sebagainya. Sempatkan hadir ke Tribun Timur untuk berbincang bersama kita. Nanti lain kesempatan boleh kita undang lagi ya Pak ya, yang terkait pasti tema-tema Tribun Timur ini paling keren. Karena mulai dari perkembangan awal sampai terakhir dan perkembangan terkini itu update. Dan apa yang saya sampaikan di wawancara-wawancara sebelumnya itu terbukti semua. Iya, kan? Baik, semoga nanti selalu siap menjadi narasumber kita ya Pak selalu ya. Oke, baik. Kalau untuk kebaikan kita ke depan. Betul sekali. Terima kasih Pak, sehat selalu. Dan juga terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat yang bekerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.